sama-sama yang ada di sini. Dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan cara-cara yang mudah untuk dilakukan. Alhamdulillah. Oke, tapi itu masih nanti. Jadi kita bahas dulu tentang Hari Peduli Sampah Nasional. Ada yang tahu kenapa kok ada Hari Peduli Sampah Nasional? Mas bahas di kolom. Karena kudune kan sehingga celana-celana batik kudune. Terus masa aku betul aku banyak atonan. Alhamdulillah ini ada yang tahu juga, ternyata Bu Davita sudah tahu menunjukkan bahwa memang persebaran Hari Peduli Sampah Nasional ini sudah tersebar luas gitu, Cak. Betul. Nah iya, kaget gak sih? Bu Davita rumahnya gimana, Bu?
Agung. googling aja banyak khasiatnya. Ini yang nggak ada tempat lain, nggak ada. Oh ya, itu banyak itu dataran tinggi yang Jombang. Iya, salah satu. Kalau salah, yang apa ya, penggagas. Berarti ekoprint. Iya. Oh, duitnya pakai ini ya? Iya, di Mawar. Tapi ini kalau oleh si boleh. Iya, Pak. Lihat apa? Jajan Bapak. Aslinya apa? Kamu apa Pak Rio, Pak? Kencur. Kali. Ini langsung kali. Monggo belak sambil berbelanja. Kunir sama kunir. Kunir sama kencur. Kamu telat. Kantor kunir sama kencur, Bapak. Oh iya, iya itu. Kamu kuat kan? Maksudnya kuat isi. Penggerak PKK Desa, Kepala Sekolah, Pimpinan Bank Jatim, Pimpinan Bank Mandiri, PT Cilejedang, PT Bumi Indus, dan seluruh kader lingkungan serta hadirin undangan yang berbahagia.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan seluruh kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024 dengan mengambil tema atasi sampah plastik dengan cara produktif. Bisa berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu. Bahwasanya Pasar Barongan adalah event pasar berbasis komunitas yang memperkenalkan konsep integrasi pariwisata kreatif, kearifan lokal desa, pengembangan UMKM desa, dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala kita sejenak seraya berdoa teriring harapan semoga acara di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Bapak Nur Iksan, kami persilakan. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam mengikuti kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut man najadana an-nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut kita saksikan bersama tari khas Jombangan, tari Remo Boletan dari SMP Negeri 1 Mojo Agung. Pak Amin. Udah dapat ini. Saya khawatir di depannya terus melorot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Jombang beserta Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Jombang. Yang terhormat Bapak Ibu Asisten, Bapak Ibu staf ahli, saudara tenaga ahli, saudara kepala dinas, instansi vertikal di lingkup Kabupaten Jombang. Yang terhormat Pak Camat Mojo Agung, Kepala Desa Mojo Trisno sekaligus sebagai tuan rumah, Kepala Desa Sekecamatan Mojo Agung beserta Ketua Penggerak PKK Kecamatan dan Desa. Yang terhormat perwakilan pimpinan perusahaan, yang terhormat Kepala Sekolah,
kepala madrasah, pimpinan pondok pesantren, penggiat lingkungan, kader lingkungan, dan seluruh undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan laporan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Kabupaten Jombang tahun 2024 sebagai berikut. Bapak Bupati dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia, Hari Peduli Sampah Nasional diperingati setiap tahun sebagai pengingat momentum bencana longsornya tumpukan sampah di TPA Lui Gajah, Cimahi pada tanggal 21 Februari tahun 2005. Saat itu, TPA Lui Gajah masih menerapkan sistem open dumping. Konsentrasi gas metan serta hujan yang deras menyebabkan runtuhnya gunungan sampah setinggi 60 meter yang diikuti oleh ledakan sehingga menimbulkan runtuhan, menimbun 2 dusun dan meninggal dan memakan korban sebanyak 150 jiwa. Tema HPSN ini adalah sampah plastik dengan cara produktif. Tema ini ditetapkan secara nasional sebagai usaha bersama untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sebagai manifestasi prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan, yang memaduserasikan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bapak Bupati serta undangan yang berbahagia, pemilihan lokasi Desa Mojotresno ini sebagai puncak peringatan HPSN karena isu persampahan tidak hanya dihadapi di kawasan perkotaan saja, tetapi juga menjadi isu di seluruh Kabupaten Jombang dan secara nasional. Event ini melibatkan banyak komunitas yang telah menunjukkan kinerja luar biasa, mendukung kinerja kami, mengedukasi dan berkolaborasi dalam kegiatan pengelolaan sampah. Pasar Barongan ini adalah event pasar berbasis komunitas yang memperkenalkan konsep integrasi pariwisata kreatif, kearifan lokal Desa Mojotresno, pengembangan potensi UMKM desa, dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Dan hari ini Pak Bupati, mohon perkenan Bapak untuk memberikan apresiasi, penghargaan kepada pengelola Pasar Barongan atas komitmen mengembangkan kawasan bijak plastik sekali pakai dengan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sesuai Pergub nomor 56 tahun 2023. Dalam kesempatan ini pula, mohon Bapak juga berkenan memberikan penghargaan kepada almarhum Bapak Kukuh Irianto, Sarjana Pendidikan, yang telah mendahului dipanggil oleh Allah SWT pada tanggal 22 Desember tahun 2023 kemarin. Almarhum Bapak Kukuh Irianto ini adalah sosok pengajar sekaligus tokoh masyarakat di Wonosalam yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengelolaan lingkungan hidup, terutama isu konservasi lahan, mata air, dan perlindungan keanekaragaman hayati sejak tahun 2010. Beliau merupakan salah satu inisiator program polisi air yang melibatkan pelajar, masyarakat untuk menjaga dan memelihara kualitas air di hulu Sungai Wonosalam. Bapak Bupati serta Bapak Ibu undangan yang saya hormati, hari ini izinkan kami menyampaikan sedikit tentang inovasi program yang akan kami adakan insya Allah di tahun 2024 ini. Yang pertama adalah environment learning. Program ini dikembangkan untuk mencari pemimpin muda yang mampu menerima tantangan untuk melakukan gerakan peduli lingkungan dan mengajak teman, saudara, dan lingkungan sekitar. Calon pemimpin muda ini adalah pelajar tingkat SMP, MTS atau SMA
SMK atau madrasah aliyah di Kabupaten Jombang. Program ini untuk edukasi dan aksi insya Allah akan kolaborasi dengan aplikasi bensin sampah launching program untuk dilaksanakan mulai tanggal 26 Februari tahun 2024. Yang kedua, ada inovasi lagi, yaitu Jombang Eco Office atau disingkat JECO. Adalah program untuk mendorong standarisasi lingkungan di lingkup kantor pemerintah Kabupaten Jombang agar lebih bersih, aman, nyaman, efisien dalam penggunaan sumber daya dan sumber energi, dan juga melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik melalui kontribusi dan komitmen seluruh karyawan yang dimaksud. Insya Allah juga kita akan mengadakan event Jombang Green Leadership, yakni penghargaan untuk instansi vertikal, juga kepala perangkat daerah, kepala desa maupun lurah yang memiliki komitmen dalam melaksanakan program pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yakni JEC atau kepanjangannya adalah Jombang Eko Kreatif. Insya Allah tahun ini akan kita selenggarakan kembali karena sempat vakum sejak COVID tahun 2019. Tahun ini insya Allah akan kita selenggarakan, dan event ini merupakan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup, merupakan ajang kreativitas seluruh penggiat lingkungan, baik di sekolah, di masyarakat, di desa, kelurahan, komunitas, maupun industri yang memiliki program produk lingkungan. Termasuk diantaranya Bapak Ibu sekalian adalah rencananya peragaan busana dari bahan daur ulang yang insya Allah nanti akan diikuti tidak kurang dari 100 peserta, dan akan kita laksanakan di Taman Kebun Ratu, Kecamatan Peterongan. Rencananya sekaligus saya laporkan Pak PJ Bupati, insya Allah akan kami laksanakan tanggal 9 sampai tanggal 10 Juli tahun 2024. Berikut inovasi yang keempat, yakni Festival Sungai. Insya Allah nanti akan kita selenggarakan di bulan November tahun 2024. Ini adalah rangkaian aksi budaya lokal, pameran produk yang bertujuan mengeksplorasi potensi sungai sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dalam memahami pentingnya menjaga dan melestarikan kawasan sungai. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk semua komunitas, semua sekolah, penggiat lingkungan, pesantren, masyarakat Desa Mojotresno yang semuanya terlibat dalam kegiatan ini. Semoga agenda hari ini akan memperkuat kolaborasi kita bersama untuk memberikan dukungan. Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Bupati untuk memberi arahan dan masukan. Atas kerugian saya mohon maaf. Ihdinas mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.
Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, sebelum kita ikuti bersama sambutan arahan penjabat Bupati Jombang, terlebih dahulu kita ikuti bersama penyerahan sertifikat penghargaan kawasan bijak minim sampah yang diberikan kepada pengelola Pasar Barongan, Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung. Mohon berkenan Kepala Desa Mojotrisno, Bapak Nanang Adi, kami persilakan untuk mengambil tempat. Dan penyerahan piagam pelestarian lingkungan kepada almarhum Bapak Kukuh Irijanto Sarjana Pendidikan yang diterima oleh istri almarhum Bapak Kukuh Irijanto. Yang terhormat pejabat Bupati Jombang berkenan memberikan sertifikat penghargaan kawasan bijak minim sampah dan piagam pelestarian lingkungan. Penghargaan diberikan kepada pengelola Pasar Barongan yang telah mengembangkan kawasan bijak plastik sekali pakai dengan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sesuai peraturan Bupati Jombang nomor 56 tahun 2022. Dan kami ucapkan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi untuk almarhum Bapak Kukuh Irijanto Sarjana Pendidikan untuk kegiatan pelestarian hutan, mata air, dan pelindungan keanekaragaman hayati di Kabupaten Jombang. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Penyerahan penghargaan selesai. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan arahan penjabat Bupati Jombang. Kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Sugiat Sarjana Sosial, Magister Psikologi Terapan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak penjabat Bupati Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Pak Agus Purnomo, serta Ibu Ketua DWP Kabupaten Jombang, yang saya hormati Ketua Penggerak PKK Kabupaten Jombang. Kalau nggak disebut bahaya. Yang saya hormati staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan juga perwakilan instansi vertikal di lingkup pemerintah Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Forkopincam, Kecamatan Mojoagung, ada Pak Camat Mojoagung, Pak Kang Ramil, Pak Kapolsek, kemudian juga Kepala Desa sekecamatan Mojoagung yang hadir, beserta Ketua Penggerak PKK, Kecamatan dan Desa, kemudian Kepala Desa Mojotrisno sebagai tuan rumah, dan juga yang saya hormati perwakilan dari pimpinan perusahaan yang hadir. Yang saya hormati kepala sekolah, kepala madrasah, pimpinan pondok pesantren, penggiat lingkungan, kader lingkungan, dan juga seluruh hadirin undangan yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat kami sedikit pun. Pertama-tama puji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat atas hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini
dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak sekalian, saya memang baru pertama berkunjung ke pasar Barongan. Saya sudah pernah dengar, hanya baru kali ini punya kesempatan. Tetapi kalau yang namanya ke Mojo Agung, ya bukan baru sekali ini. Ya. Awal-awal saya menjabat, saya sudah datang pada waktu itu undangan sholawatan di Miagan, di lapangan Miagan, ya. Nah, kemudian berkunjung ke kunjungan ke kecamatan, kemudian juga waktu itu pembangunan puskesmas, pembangunan jalan yang sempat viral juga pernah saya kunjungi, kemudian musrenbang kemarin. Itu yang kunjungan-kunjungan sifatnya resmi. Yang nggak resmi banyak, ya banyak. Biasa suka makan mie saya ini sama istri sama anak di mana ini, di Mitro katanya, yang pakai di kipas itu anglo ya, ke sana. Cuman nggak pakai mobil plat merah, pakai kaos aja. Saya pikir nggak ketahuan. Begitu keluar, di sana aja ada Haji Suud jadi konangan ini di sini. Kemudian kemarin malam Jumat saya ke pasar Mojo Agung. Situ ada makan apa yang layarnya lebar itu sana. Saya pakai kaos sama sarungan aja. Istri sama anak makan, saya keliling pasar. Oh ternyata pasarnya Mojo Agung besar juga. Nggak ada yang tahu. Nah, itulah kalau bupati dan intel kan. Nggak ada yang tahu. Pak Lurah, Pak Kecamat aja nggak tahu saya datang ke sana. Nah, Pak Kapolsek ya nggak tahu itu. Pak Dan Ramil. Oke, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di sini di Pasar Barongan. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Ulum, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, bahwa setiap tanggal 21 Februari Indonesia memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN. Dan pada peringatan HPSN tahun 2024 ini bertemakan atasi sampah plastik dengan cara produktif. Tentunya tema ini dilatar belakangi dengan adanya persoalan sampah plastik, tentu saja masih menjadi persoalan serius, bukan hanya di Kabupaten Jombang, tetapi juga secara nasional dan juga secara global. Saya melihat bahwa upaya-upaya positif yang telah dilakukan oleh khususnya teman-teman penggiat lingkungan ini dapat direplikasi di lingkungan rumah tangga, dan juga kawasan, dan juga di desa, kelurahan, dan juga di kabupaten. Konsep sirkular ekonomi dalam pengelolaan sampah ini tidak hanya menjadi teori saja, tetapi juga diharapkan menjadi komitmen bersama dan juga kebijakan yang kuat terhadap ketersediaan sarana prasarana sampai dengan proses bisnisnya yang benar. Penyelesaian permasalahan sampah tentu saja harus dilakukan dari hulu sampai dengan hilir. Dan kita bersyukur bahwa pemerintah pusat telah memberikan dukungan berupa pembangunan TPA Banjardowo, yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Sebetulnya ini sudah beroperasi, tapi baru diresmikan tanggal 14 Desember 2023 di Kota Malang. Jadi waktu itu peresmiannya bersamaan. Jombang di Banjardowo, Sidoarjo itu di Jabon, kemudian Kota Malang itu di Supit Urang. Pak Jokowi pada waktu itu di Supit Urang, saya diundang ke sana. Namun demikian, jangan sampai kita menjadi abe, walaupun kita sudah punya TPA Banjardowo, tapi TPA Banjardowo belum mampu, Bapak Ibu sekalian, untuk mengcover pembuangan sampah seluruh Kabupaten Jombang. Dari kapasitas produksi sampah kita setiap hari, kalau tidak salah ya Pak Kepala Dinas, sekitar 500 ton per hari. Sementara Banjardowo baru bisa mengelolanya 130, bayangkan, tidak ada separuhnya. Oleh karena itu, ini yang bisa dibawa ke TPA Banjardowo itu baru di sekitar
Jombang Kota. Nah, yang jauh-jauh tentu saja ini, dan biaya operasionalnya ternyata tidak murah, terutama dalam hal untuk mendukung BBM pengangkutan sampah, biaya listriknya cukup besar. Maka kalau yang jauh-jauh dari sana, ini kita masih kesulitan, terutama dalam pendukungan untuk pengangkutan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Kita tetap bisa melaksanakan ini dengan cara apa? Mendirikan TPS 3R ya, R-nya apa ya, lupa jadinya ini kalau udah di depan. TPS 3R ya. Dan ini sudah ada di beberapa desa, tapi memang belum bisa didirikan di semua desa. Kalau tidak salah, baru target 1 tahun baru 2 desa, 3 sampai 4 desa, maaf, 3 sampai 4 desa. Maka kita masih punya PR banyak untuk pengelolaan sampah. Kemudian kalau kita tidak secara mandiri mengelola sampah, tentu saja ini juga akan menjadi persoalan. Nah, Pasar Barongan, kenapa kita pilih hari ini kita buat sebagai tempat untuk peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dengan tema atasi sampah plastik dengan cara produktif. Nah, Pasar Barongan ini kan sudah menggunakan penggunaan sampah plastik sekali pakai, ya, di tempat yang sejuk ini, teduh gitu. Jadi sekaligus kita mengelola sampah, sekaligus pariwisata. Ini kan wisata desa yang dikelola oleh BUMDes. Saya berharap bisa seperti ini di desa-desa itu. Coba di desa-desa lain cari potensinya apa di sana. Potensi di desa itu pariwisatanya kah, atau pertanian, perkebunan dan sebagainya, termasuk dalam hal bagaimana kita secara terpadu bisa mengelola sampahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, upaya peningkatan pelayanan persampahan ini harus diikuti dengan pengurangan sampah. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai harus diikuti dengan pembiasaan pemilahan sampah pada sumbernya. Kita sudah punya perda tentang sampah, tentang pengelolaan sampah, tetapi masih banyak kita jumpai di sungai-sungai kita ini sampahnya masih menumpuk. Artinya bahwa aturan ada, tetapi kalau tidak diikuti oleh kesadaran masyarakat, ya susah. Ini terjadi, masih buang sampah sembarangan. Nah, ini perlu terus diedukasi masyarakat kita itu, diberi pengetahuan dan sebagainya, ya, supaya sadar bahwa sampah itu adalah bagian dari kehidupan kita yang harus pengelolaannya betul-betul menjadi perhatian kita. Kalau bukan dari kita, dari mana? Maka tadi Pak Ulum sudah menyampaikan beberapa program, silahkan dilanjutkan dan monggo dikompetisikan, dilombakan, ya, dilombakan pada tingkat dinas boleh, kemudian mungkin instansi vertikal yang di Jombang juga boleh, kecamatan silahkan, desa silahkan. Nanti akan ada ya penghargaannya macam-macam nanti. Kalau perlu DK-nya desa itu berdasarkan penghargaan itu. Jadi ada reward and punishment, ya. Kalau bupati bukan dari partai politik kan enak aja ngomongnya, los katanya, semua sama, nggak ada. Coba aja kalau yang dari politik, nggak bakalan mau ke Mojo Agung kalau di Mojo Agung nggak milik dia. Bupati, ada yang berani ngomong gini bupati sebelumnya? Nggak ada kan? Ada yang berani ngomong gini hanya PJ bupati dari BIN. Biarin aja BIN biar ini, biar ngetop di Jombang, karena bupatinya dari BIN. Bukan apa-apa, bukan sombong, bukan ini, hanya memberi semangat aja gitu. Lalu saya ngeliat Jombang itu, balik kampung gitu. Masa nggak berhasil, malu saya di Jombang. Nah, Mojo Agung termasuk salah satunya. Oh iya, Mojo Agung banyak teman saya di sini. Saya lulusan SPG tahun 86, tapi saya nggak jadi guru. Nah, teman-teman saya itu ada yang ngajar di SD Mojo Trisno juga ada, di SD mana lagi Gambiran juga ada. Nggak tahu, katanya hari ini mau ke sini, tapi kalau tak lihat nggak ada. Ya. Nggak berani deket katanya.
Bapak Ibu sekalian, juga kami mohon dukungan dari semua pihak, termasuk juga dari industri pengelola sampah plastik yang telah ada di Jombang, kemudian juga sektor swasta, perbankan maupun perusahaan untuk ikut berkontribusi terhadap peningkatan pengelolaan sampah. Saya juga memberikan apresiasi terhadap Kepala Desa Mojotrisno dan seluruh masyarakat Mojotrisno, ya, luar biasa ya, yang telah berkomitmen untuk mengintegrasikan pengembangan ekonomi masyarakat dan budaya lokal, tetapi tetap konsisten memiliki kepedulian terhadap pengurangan penggunaan sampah plastik. Sekali lagi saya mengingatkan untuk mengajak semua pihak yang untuk ikut terlibat, ikut bertanggung jawab mengelola sampah dengan cara yang lebih bijak dan berkelanjutan, serta mendorong pemanfaatan sampah menjadi potensi ekonomi untuk masyarakat. Tadi kita lihat di beberapa stand, ya, bisa ternyata kalau kita kelola, dan itu sangat potensial. Perubahan perilaku itu bersama kita lakukan mulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah, kemudian kantor, sekolah, desa atau kelurahan, dan juga di tingkat kabupaten, sehingga menjadi gerakan sosial yang masif. Bapak sekalian, saya sebagai penjabat bupati sudah 5 bulan, tanggal 24 September, saya mencoba mencari penyelesaian. Setiap kali saya datang ke desa, kecamatan, bukan maksud apa-apa, saya hanya ingin ketemu sama warga, ingin menyerap aspirasi warga Jombang ini maunya seperti apa untuk Jombang ke depan. Dan saya yakin walaupun saya hanya 1 tahun menjabat PJ, ya, bukan waktu yang sebentar, itu bisa kita manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Dan salah satu upaya saya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, PAD kita, supaya kita bisa membangun. Karena anggaran kita ini, APBD kita itu nggak banyak. Ini 2,7 ya, 2,7 1 tahun. Jombang wilayahnya sedemikian luas dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak, hampir 1.400.000 ya, hampir 1.400.000, 1.300.000, 1.400.000 lah di Jombang ini. Sama provinsi Sulawesi Barat, misalnya kan Kabinda Sulawesi Barat, jumlah penduduknya lu banyak Jombang. Dia satu provinsi, sini satu kabupaten. Bayangkan, berarti kan permasalahannya juga lebih banyak, kebutuhannya juga lebih banyak. Dengan adanya anggaran yang tidak terlalu banyak, maka harus bisa kita buat prioritas-prioritas. Saya sudah keliling kecamatan untuk musrenbang untuk anggaran tahun 2025, termasuk saya ke Mojoagung kemarin ketemu para kepala desa dan Pak Camat dan juga Forkopimda. Bagaimana caranya ya? Potensi yang ada ini kita kembangkan. Salah satunya bagaimana aset-aset kita ini yang belum terkelola, kita kelola supaya menjadi pendapatan kita. Aset-aset yang lama, yang bermasalah, segala macam, zaman saya nggak ada, harus bisa kita selesaikan. Kemudian apalagi potensi wisata kita yang belum terkelola di Jombang. Kita punya wisata religi, makam Gus Dur, 4 pondok besar, makam Mbah Said Sulaiman, dan sebagainya. Cukup besar potensi kita itu. Kemudian belum lagi wisata alam kita, ya, termasuk ini Pasar Barongan ini. Dan Wonosalam menjadi salah satu wisata alam kita yang cukup bagus, tetapi belum terkelola dengan baik. Saya ingin kemarin ada kawan dari Jakarta, Pak, nanti coba saya ini kan dengan Menparekraf Pak Sandiaga Uno, silakan undang ke sini, kita bangun Wonosalam, dan nanti akan menjadi pintu utamanya kalau bisa dari Mojoagung sini, dan ini akan menjadi mendapatkan imbasnya Pasar Barongan, mudah-mudahan lebih bagus. Ya, tadi Pak Kepala Desa udah bisi-bisi, Pak, ini kan nyewa Pak tanahnya, bisa nggak kalau itu menjadi aset ini di sebelah itu ada yang mau dijual katanya gitu, nggak mahal kok Pak. Ya Pak Ulum tadi saya sampaikan, coba kita carikan solusi itu. Apa sih yang tidak bisa kalau kita mau bekerja, mau berpikir lebih keras lah, dan kita berusaha. Dan ini kan bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, tapi ini adalah untuk kepentingan warga kita, untuk kepentingan masyarakat kita, untuk meningkatkan perekonomian warga. Saya mendukung apa saja, silahkan. Yang datang ke saya nggak pernah ada yang saya tolak. Warga Jombang silahkan, tetapi kalau jadwalnya nggak pas, kebetulan
Nggak ada bupatinya bukan berarti sombong nggak mau menerima. Contohnya hari ini, saya ada 3 agenda hari ini. Padahal ini kan hari Minggu. Ya, Adi dan buka lomba lukis di Parimono, terus ke sini. Habis ini saya mesti ke Wonosalam. Di Desa Jarak ada kenduri manggis, karena itu bagian dari kegiatan di puncaknya nanti kenduri durian tanggal 3 Maret. Warga Jombang harus tahu itu, dan harus menjadi agenda wisata nasional, dan harus kita branding itu supaya wisatawan banyak yang datang ke Jombang, membelanjakan uangnya di Jombang, perputaran uang di Jombang lebih banyak, otomatis akan meningkatkan perekonomian warga Jombang. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin nanti saya nggak bisa sampai habis di acara ini karena saya harus segera ke Wonosalam. Di sana sudah ditunggu sama warga Desa Jarak. Demikian, atur sembah nuwun, dengan saya ke Kau, kemudian juga bisa bersama-sama membahas ini dan juga terkait dengan masalah penyelesaian masalah sampah. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan, terlalu ngegas biasa, ya Pak. Tiap hari saya harus ngegas, kalau coba nggak digas itu gak melaku. Nggak apa-apa, saya siap, termotivasi. Dan hari ini saya lihat, terutama Mojo Trisno dan juga Mojo Agung yang beginian kompak, ya, kemudian bisa terselenggara dengan baik. Saya sebetulnya capek dari bupati. Minggu 3 kegiatan. Tapi kalau udah ketemu warga kayak gini, rasa-rasanya capek saya kok hilang, ya. Hilang motivasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.